Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang selalu baru bagi kita. Seperti biasa, sebelum sharing firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Sebab kita percaya ada kuasa di dalam pujian. Tanpa menunggu lama, mari kita bersama bernyanyi lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi yang tidak pernah habis-habisnya sampai dengan hari ini dan seterusnya Bapa. Bapa, kami berdoa sebentar kami mau mendengar sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya setiap kami yang boleh mendengar pada hari ini Tuhan, boleh dijamah oleh firman Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar juga Bapa tidak kembali dengan sia-sia, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul, Mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidupku? Judul sekaligus pertanyaan ini seringkali muncul di saat iman kita sedang lemah. Apakah itu disebabkan oleh masalah ataupun pergumulan yang begitu besar,
Sampai-sampai membuat kita takut, gentar, bahkan juga lupa kalau Tuhan kita sebenarnya jauh terlebih besar dari masalah kita tersebut. Atau disebabkan hal lainnya yang saya juga tidak tahu, sebab mungkin masing-masing orang punya jawaban masing-masing mengapa mereka bertanya demikian. Namun apabila ada yang bertanya kepada saya mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, maka saya akan menjawabnya dengan dua alasan. Yang pertama, karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kedaulatan Tuhan, atau yang biasa dikenal orang dengan sebutan takdir. Sesuatu kehendak Tuhan yang mutlak, yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Kemudian alasan berikutnya atau alasan kedua, simple, karena kita masih berada di dalam pergumulan itu. Jadi kita belum bisa melihat apa maksud dan rencana Tuhan atas semua hal yang diizinkan olehnya untuk kita alami. Saya pribadi sebagai contoh baru bisa tahu apa maksud dan tujuan Tuhan di balik setiap pergumulan yang terjadi itu setelah saya berhasil melewatinya. Saya rasa banyak dari kita yang juga mengalami hal yang demikian, bukan? Setelah keluar dari suatu pergumulan, disitulah baru kita memahami kalau ternyata kemarin itu kita diizinkan menghadapi masalah demikian. Ternyata Tuhan punya rencana agar kita bisa sampai pada suatu titik dalam hidup kita yang sekarang kita jalani hari ini. Maka dari itu saya rindu hari ini kita belajar sesuatu dari seorang tokoh yang terkenal dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Sebab Daud begitu banyak menghadapi masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Saya berharap kita bisa menangkap sesuatu dari kisah Daud. Dan setelah hari ini, kita semua tidak lagi menjadi pribadi yang penasaran, menghabiskan waktu untuk bertanya dalam hati mengapa, dan mengapa. Tetapi kita belajar percaya bahwa selama aku dalam Tuhan dan Tuhan dalam aku, masalah boleh saja silih berganti terjadi dalam hidupku. Tapi semua itu akan mendatangkan kebaikan. Tidak perlu aku harus tahu dengan segera apa maksud Tuhan di balik semua pergumulanku. Tapi kita mau curiga secara positif pada Tuhan, bahwa setelah selesai proses ini, kita akan memperoleh sesuatu yang besar daripada Tuhan. Sebab Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat hari ini. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu secara detail segala sesuatu tentang kita dan juga masa depan kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu lagi merasa ragu ataupun khawatir. Selanjutnya, apa yang hendak kita pelajari dari Raja Daud pada sharing kali ini? Mari saya ajak kita untuk mengingat kembali sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud, yaitu Mazmur 23. Kabarnya, Mazmur 23 ini merupakan mazmur yang paling terkenal dari sekian banyak mazmur yang pernah ditulis oleh Daud. Dan untuk mempersingkat waktu, saya rindu nanti teman-teman bisa baca di rumah secara lengkap, karena pada momen spesial kali ini, saya akan lebih fokus untuk membahas Mazmur 23 dari sisi lain yang juga tidak kalah menariknya. Sebab itu pastikan kita semua untuk stay tune, menonton sharing PDKT online pada hari ini sampai selesai ya teman-teman. Balik lagi ke Mazmur 23. Semua kita mungkin sudah pada tahu kalau Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Namun, sisi menarik lainnya yang saya maksud tadi adalah tidak ada kita yang tahu secara pasti kapan Daud menulis Mazmur tersebut. Sebagian ada yang berkata Mazmur ini ditulis saat Daud sedang berada di padang rumput menggembalakan domba-dombanya. Namun banyak juga yang berkata bahwa Mazmur ini ditulis kala Daud sudah menjadi raja. Di saat Daud sedang merenung tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, ia kembali mengingat dan teringat akan momen-momen penting di dalam hidupnya. Daud flashback ke masa lalu, bahwa sebelum dia menjadi raja, dia pernah mengalami yang namanya dikejar-kejar, bahkan hendak dibunuh oleh Raja Saul. Karena sebelumnya lagi ada suatu kejadian yang membuat Saul marah dan dengki kepada Daud akibat pujian serta tarian dari para perempuan Israel yang mengatakan kalau Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan pujian dari para perempuan Israel itu terjadi juga karena selain Daud telah berhasil mengalahkan begitu banyak musuh, dan Daud juga berhasil mengalahkan Goliat. Ingatkah kita bahwa kedatangan Daud ke medan pertempuran pada saat itu awalnya hanya karena disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan bekal makanan kepada kakak lelakinya yang ada di medan perang. Namun saat
dia tiba di sana, terdengarlah oleh Daud Goliat mencemooh bangsa Israel dan juga merendahkan Tuhan. Dan di saat itulah akhirnya Daud memutuskan untuk melawan Goliat, dan kita semua tahu bahwa yang terjadi berikutnya adalah Daud berhasil mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel saja. Dan terus kembali ke belakang hingga sampai pada cerita awal kisah hidup Daud, di mana Nabi Samuel mendatangi Isai, ayahnya Daud, ke Betlehem untuk bertemu dengan seorang anak yang akan diurapinya menjadi raja pengganti Saul. Saat itu terjadi pun di Alkitab dijelaskan bahwa Samuel tidak langsung bertemu dengan Daud. Sebab saat Samuel datang, Daud sedang berada di padang rumput menggembalakan domba-dombanya. Lalu apa yang hendak saya sampaikan melalui kisah perjalanan hidup Daud ini? Dari sini kita bisa belajar bahwa satu hal atau satu kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini hari ini akan menuntun kita kepada kejadian demi kejadian berikutnya yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan itu semua sangatlah bergantung pada respon setiap kita atas kejadian tersebut. Kalau kita nanti membaca ayat pertama di Mazmur 23, Daud membukanya dengan kalimat, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Daud menggambarkan hubungannya dengan Tuhan seperti layaknya seekor domba dan gembala. Domba itu selalu menurut dan mendengar perintah daripada gembalanya. Kemana gembala menuntunnya, maka domba akan mendengarnya dan mengikutinya. Daud pun demikian. Dia menggantungkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan, Sang Gembala Agung. Di saat dia diizinkan mengalami setiap kejadian dalam hidupnya, sekalipun kita tahu kejadian itu tidak mengenakan, tapi akan tiba saatnya di mana Daud mengalami sebuah promosi yang luar biasa daripada Tuhan. Sekalipun kalau kita dengar dari cerita Daud, bahwa Nabi Samuel sudah mengurapinya menjadi raja pada masa mudanya. Tapi Daud tidak langsung serta-merta menjadi raja, melainkan harus terlebih dahulu mengalami berbagai macam proses dalam hidupnya. Hari ini Tuhan hendak mengajak setiap kita untuk mengingat kembali janji-janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. Sekalipun mungkin masalah yang kita hadapi seakan membuat kita ragu, kok sepertinya janji Tuhan terlihat semakin jauh ya dari hidup kita. Marilah kita belajar seperti Daud yang punya hati seperti domba, yang percaya penuh kepada Sang Gembala Agung kita, sebab dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Catat kalimat mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28 katakan. Mungkin hari ini mata jasmani kita sedang melihat masalah ataupun pergumulan, tapi dari sisi Tuhan, Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Dan Tuhan melihat di balik semua proses yang kita hadapi hari ini, ada sebuah pintu mujizat yang besar yang akan kita peroleh pada waktunya saat kita berhasil melewati proses tersebut bersama dengan Yesus. So itu, marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mulai hari ini dan seterusnya, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini dengan doa, mari kita bersama menyanyikan lagu Engkau Gembala yang Baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, memberikan kami suatu pewahyuan bahwa sebab Tuhan melihat di saat kami tidak melihat, sehingga kami tidak perlu lagi ragu maupun khawatir akan masa depan kami, sebab Allah bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, baik itu melalui hidup kami maupun persoalan yang kami alami dalam hidup ini. Kami juga mau terus berdoa untuk setiap daripada teman, saudara maupun kerabat kami yang hari ini sedang berada dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka solusi dan jawaban tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.